Oke. Ya. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Fadil Iskandar. Enggak ya? Salah. Oke. Selamat malam. Para tamu undangan yang terhormat. Kami lantunkan sebuah lagu yang cocok ya jadi MC kawinan ya. Mas, coba gue cariin kerjaan MC kawinan, katanya gue cocok nih suara gue nih. Oke, malam Jumat kali ini kita akan membahas sebuah cerita. Ini dapatnya dari web Reddit. Nah kemudian tim gue ngebahasa Indonesiain. Terus juga ini menceritakan sebuah urban legend, Wrong Way Man, yang dimana katanya ketika kita bertemu dengannya di jalan, jangan pulang ke rumah. Karena akan celaka nantinya. Nah itu dia. Jadi inti ceritanya dari itu. Saya juga kurang paham ini apa hubungannya kalau ketemu dia terus gak boleh pulang ke rumah. Terus gue harus kemana? Mampir ke rumah lo. Di rumah lo ada PS gak? Di rumah lo ada makanan enak? Kalau iya gue mampir. Kalau enggak ya gue pulang. Di rumah gue ada PS. Ya jadi yang nulis Wrong Way Man ini adalah namanya Rick the Intern. Oh pakai bahasa Inggris ya? Oh ceritanya bukan dari Indonesia. Oh bukan urban legendnya Indonesia. Oh shut up. Gak usah tepuk tangan, salah mencet gue. Jadi yang nulis ini adalah Rick the Intern. Jadi kayaknya si Rick ini anak magang. Ya kan? Iya hidupnya magang terus. Habis ini kita doakan sama-sama. Semoga setelah kita bacakan cerita yang dia tulis ini. Jadi melesat jauh. Jadi gak magang lagi. Dipecat dong. Oh jadi pegawai tetap, benar jadi pegawai tetap. Oke ini dia langsung aja kita bacakan The Wrong Way Man. Jika kau melihat pria ini di tepi jalan, jangan pulang ke rumah. Kami di sini memiliki urban legend yang disebut dengan si pria salah jalan. Barangkali kau mungkin melihatnya sedang berdiri di tepi jalan ketika kau sedang mengemudi. Beberapa orang mengatakan kejadian itu selalu terjadi pada saat kau sedang dalam perjalanan pulangmu menuju ke rumah. Aku telah melihat foto-foto dari si pria salah jalan. Foto-foto itu tersebar di antara kami melalui pesan teks. Foto-foto itu tersebar beredar di kalangan pelajar, pekerja, teman, dan keluarga di sini. Anehnya, aku tidak pernah melihat foto-foto tersebut dimuat secara online. Aku tidak yakin apakah itu disebabkan karena rasa takut. Karena mereka yang telah mengambil gambar tersebut bermaksud untuk mengabadikan kemistisan dari urban legend lokal kami. Aku cukup yakin kalau foto-foto tersebut hanyalah sebuah hoax. Hanya seseorang yang berdandan sebagai si pria salah jalan, bahkan mungkin itu orang yang sama di setiap foto. Wrong Way Man.
Pria salah jalan. Oh itu di Indonesia ini ya, wrong way man, pria salah jalan. Gue agak curiga dia ngambil jalan apa nih, agak belok. Iya maksudnya kan belok kemana gitu kan, wrong way man. Gue baca tadi nyampe mana. Lu ngajak ngobrol mulu anjir. Oh aku cukup yakin foto-foto itu hanyalah hoax ya. Sejauh penglihatan orang-orang terhadap perawakan si pria salah jalan, dirinya terlihat memakai pakaian sobek-sobek secara terbalik. Biasanya kemeja flanel dan celana jeans. Lukisan wajahnya tersenyum, terlihat realistik juga menyeramkan. Sampai dia berpaling ke sebelah dan aku dapat melihat permukaan wajah yang rata. Kelihatannya dia mencukur habis rambutnya. Melukis wajah di belakang kepalanya dan meletakkan rambut palsu sebahu untuk menutupi wajah aslinya. Kayak salah pakai wig ya. Kebalik. Kenalanku yang mengajak pernah melihat si pria salah jalan, berkata bahwa mereka menunggu selama seminggu sebelum berkendara ke rumah. Menginap di rumah teman atau hotel dan bahkan tidak segan-segan untuk mengemas barang mereka ke dalam koper. Kesepakatan umum ini sepertinya apabila kau melihat saat sedang dalam perjalanan ke rumahmu, jangan melanjutkan perjalananmu. Berbaliklah, pergi ke tempat lain dan tunggu setidaknya seminggu. Oh, lama dong. Wah, PR juga. Kalau nggak ongkos aja kadang pas-pasan. Ini suruh nginep lagi. Iya, emak bini belum. Emang lu udah punya ini bini? Ya cewek lu. Oh iya bener. Iya bener. Aku mengira itu hanyalah omong kosong belaka sampai pada suatu hari dan aku pun bertemu dengan si pria salah jalan ketika kami dalam perjalanan ke rumah dari bioskop. Katilah yang melihatnya. Pelan-pelan ujarnya. Kurasa aku melihat si pria salah jalan yang kau ceritakan itu. Katie baru saja tinggal di kotaku selama setengah tahun. Jadi salah satu dari hal-hal yang kuceritakan padanya dalam misiku untuk berbagi sebanyak mungkin hal-hal menarik semampuku adalah urban legend yang kami tahu tentang si pria salah jalan. Apakah itu adalah suatu kebetulan bahwa kami baru saja berbicara mengenainya beberapa hari yang lalu? Ini kadang-kadang suka kejadian nih. Biasanya lagi ngumpul ngomongin apa, beberapa hari kemudian kejadian. Gue sih lebih percaya itu energi. Kalau enggak lu apes. Yang paling benar adalah nasib. Aku tidak pernah melihat seseorang yang berdandan sebagai si pria salah jalan secara langsung. Lewat foto pernah. Secara langsung tidak pernah. Kakiku gemetaran ketika aku menariknya sedikit dari pedal gas. Ini dia lagi jalannya naik apa sih? Naik motor ya? Mobil? Pedal? Ini apa? Ya ini apa? Pedal bukan? Pedal. Oh iya. Naik mobil berarti ini ya. Saat itu gelap dan di sana antara memang tidak ada penerangan atau lampu jalannya sedang dimatikan. Lampu depan mobilku ribet banget lu. Sabar kenapa? Di sini ada tulisan naik mobil. Lampu depan mobilku menyorotnya. Dia berada di tepi jalan menghadap kami. Atau mungkin membelakangi kami. Lukisan wajah itu menghadap kami. Kemeja flanel, celana jeans dan rambut palsu juga menghadap kami. Tangan dan kaki terlihat salah. Tangan dan kakinya berada di bawah pakaiannya dengan posisi terbalik. Aku ingin tertawa. Bukan elu. Tapi aku khawatir. Ketika kami beranjak sekitar 3 meter dari mobilku, dia mengalihkan kepalanya yang terlukis menuju kami. Lukisan mata itu realistik. Tapi jarak antara mereka terlalu jauh. Terlihat seakan-akan sedang menatap tepat pada mataku. Durasi. Ketika kami mengemudi dengan lambat melewatinya, aku melambai padanya dan tersenyum. Untuk sedikit mencairkan suasana. Pemberani ini orang. Dia tidak melambai balik.
Aku melirik Kathy. Dia melambai juga. Tapi dia tidak tersenyum. Aku melirik balik dalam sesaat untuk melihat permukaan rata dari kepalanya yang terlukis dan tidak berambut. Dan optikal ilusi dari wajah asli yang berada di sana telah luntur. Luntur bahkan lebih parah dari itu. Dan juga ketika mengintip dari jendela spion, saat kami memperjauh jarak kami, kurasa aku melihat sesuatu yang berkilauan di bawah rambut palsu sebahu yang dikenakannya. Lalu dia pun menghilang, ditelan kegelapan. Aku mempercepat laju mobilku, dia tidak sedang berjalan tapi rasanya aku agak khawatir kalau dia bisa dengan mudah mengejar kami. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang, ujar Kathy. Kita tidak bisa pergi ke rumahmu atau ke rumahku. Aku meliriknya dan kami berdua mulai tertawa. Ini kayaknya lebih ke modus ya. Yang nulis ini modus loh kayaknya. Alasan bikin urban legend. Kat, kayak aku gak bisa pulang ke rumahku deh, Kathy. Iya sama, aku juga gak bisa pulang ke rumahku. Jadi kita kemana? Tidur di mobil Su. Ini kayak bisa jadi modus nih. Lanjut dulu ya. Ini saya gak tahu nih horornya di mana karena dari tadi dia pengen ketawa mulu. Yah, ujarku. Setelah malam ini kita sudah bisa memberitahu orang-orang kalau kita pernah melihat si pria salah jalan dan langsung pulang ke rumah. Aku jadi penasaran siapa orang yang berpura-pura menjadi si pria salah jalan. Ujar Kathy. Aku penasaran kenapa mereka melakukannya. Menurutmu apakah kita perlu memutar balik dan mencoba berbicara dengan mereka? Kusarankan kita tidak, kataku. Mereka bisa saja berbahaya, tapi aku yakin mereka hanyalah orang-orang yang mencoba melestarikan urban legend kita. Ya, ini mobilmu, ujar Kathy. Seandainya ini mobilku, oke, ujar aku. Kita akan memutar balik. Kakekku pernah berkata, seandainya kau bingung dengan belokan mana yang harus kau tempuh, kau selalu bisa melakukan putaran balik sampai kau menemukan jawabannya. Dia menggunakan sebagai metafora dalam kehidupan. Tapi pada saat aku melakukan putaran balikku, jantungku terasa berdegup kencang. Aku mengemudi melalui sepanjang jalan yang gelap tanpa melihat orang itu lagi. Tempat itu hanya berjarak beberapa meter dari arah itu. Jadi tidak mungkin dia bisa berjalan ataupun berlari meninggalkannya secepat itu. Kathy dan aku memutuskan bahwa orang yang berdandan sebagai si pria salah jalan pasti telah meninggalkan bahu jalan menuju ke hutan di sekitar. Ide mereka untuk bersembunyi di hutan ketika kami lewat membuatku merasa tidak tenang. Kami memutar balik lagi dan selama itu aku tetap melirik sekeliling untuk berjaga-jaga seandainya orang itu melompat ke arah kami entah dari mana. Tapi segera setelah itu kami pun menuju ke arah rumahku tanpa berbalik kedua kalinya untuk melihat si pria salah jalan. Kathy dan aku mencoba untuk menertawakannya dan kami mencoba untuk membicarakan hal lain. Tapi kami sebenarnya cukup ketakutan. Kami tidak dapat berhenti berbicara mengenai semua hal atau melirik jendela maupun kaca spion kami. Kami mencapai perumahanku lalu sampai pada jalan menuju rumahku. Oh guys, sorry ya, ini kan terjemahan jadi agak baku banget. Kami mencapai perumahanku lalu sampai pada jalan menuju rumahku. Oh tadi kan masuk depan kompleks sampai akhirnya ini udah deket rumah. Dan semuanya berubah. Segera setelah kami sampai di jalan, kami bukannya bergerak maju malah mundur. Kau menggeser tuasnya ke posisi reverse, ujar Kathy. Tangannya menggenggam tanganku. Tangannya sedingin es. Aku menghentikan mobilku, kami berdua melihat ke bawah. Tuas persneling berada di posisi drive, berarti itu posisi maju. Aku menarik kakiku dari rem dan meletakkan pada pedal gas lagi. Perumahan, rumah-rumah familiar yang kulihat setiap hari ketika pulang ke rumah, menjauh dari kami. Mungkin ada yang salah dengan mobilku. Tapi ketika aku mencoba untuk bergerak maju lagi, aku melihat ke arah samping lalu ke spion mobil, kami tidak bergerak. Tidak berdasarkan pemandangan-pemandangan itu. Di depan kami rumah-rumah mengecil. Setiap kali aku meletakkan kakiku pada pedal gas.
Tapi dari samping dan belakang itu terlihat seperti kami diam di tempat. Di jalanku semua terang, banyak lampu-lampu jalan. Jadi kami tidak bisa mengatakan seakan-akan ada hubungannya dengan penglihatan yang terbatas. Ayo keluar dari sini, ujar Kathy, suaranya hampir seperti berbisik. Ayo, ujarku dengan cara yang sama. Tapi bagaimana cara kita untuk pergi? Letakkan tuasmu ke reverse. Ketika aku menaikkan tuas mobilku pada reverse dan mencobanya, kami benar-benar maju ke depan. Tapi dari samping dan belakang sekali lagi kami tidak terlihat bergerak. Seakan-akan kami terjebak tepat setelah melewati jalur masuk menuju perumahanku. Itu adalah pada saat aku dan Kathy menghentikan mobil dan berdebat untuk keluar. Lalu kami melihat seseorang datang menuju kami dari tepi jalan. Dia mendekati kami dari depan mobil. Jadi aku tidak begitu yakin dengan jaraknya. Kelihatannya dia sudah berjarak sekitar 6 meter dari kami. Aku tidak tahu kenapa aku membutuhkan waktu yang lama untuk menyadari ini. Mungkin karena aku tidak ingin, tapi aku mengenal tetanggaku dari belakang kepala dan bentuk tubuhnya, yang mana agak tidak biasa. Aku melihatnya sering berhenti bekerja di kebunnya pada saat aku berkendara melaluinya. Dia sedang berjalan terbalik menuju kami. Ketika dia mendekat, dia terdiam. Lalu dia mulai berteriak, "Uka genolot, uka genolot." Lah ini gimana sih uka genolot? Lagi dan lagi. Berdiri tepat punggungnya menghadap kami. Baru setelah aku tersadar kalau dia sedang mengatakan tolong aku secara terbalik, aku menurunkan jendela mobil. Pak Nelson, kataku, ada apa? Dia berhenti berteriak. Sekarang karena jendelaku terbuka, aku dapat mendengar badannya berderak dan patah. Darah tumpah dari celah-celahnya yang pergelangan tangan dan kakinya berubah secara drastis. Ketika kepalanya terpelintir menghadap kami, aku yakin kalau aku melihat cahaya keluar dari matanya. Kemudian apapun yang telah mengambil alih tubuh Pak Nelson maju selangkah dengan arsitektur baru dari tubuhnya. Aku dan Kathy berteriak pada langkah pertama itu. Aku menaikkan jendela mobilku pada saat Pak Nelson melompat-lompat dengan kakinya yang tidak manusiawi. Lutut dan sikunya telah meregang berlebihan efek dari pelintiran itu. Aku meletakkan kakiku pada pedal gas dengan tuas masih pada reverse. Dan melalui jendela depan kami terlihat meluncur ke depan. Meskipun pemandangan di samping dan belakang menunjukkan kami tetap diam di tempat, kami menabrak Pak Nelson. Darah bercipratan pada kaca depan mobilku. Mobilku tersandung ketika kami melewati tubuhnya. Pada sisi samping dan belakang tidak ada indikasi kalau mobil tersandung. Aku tidak melihat ada tubuh muncul di belakang kami. Aku tetap meletakkan kakiku pada pedal gas. Sampai masih tetap bergerak maju dalam mundur. Oke. Ini gue sambil bercerita, baiknya tuh kalian sambil membayangkan ya. Ini tuh lebih kalau misalnya di luar, kalau ini sebuah film ya, ini lebih kayak sinematografi thriller movie-nya tuh harus bagus banget ya shotnya. Dimana mobil dimajuin, rasanya rumah-rumahnya pada mundur. Jadi iya pada kesana. Giliran dimundurin, berasa kayak maju jadi mobilnya diem, ininya yang bergerak ya. Aku melihat jendela rumah tetanggaku pecah. Sepasang suami istri yang kurang kukenali merangkak keluar seperti bayi laba-laba yang baru saja menetas. Bersimpah darah dan lebih banyak darah ketika mereka melukai diri mereka pada pecahan kaca di bingkai jendela. Aku tidak yakin mereka tidak tahu cara membuka jendela. Ketika si istri berhenti tepat di jendela, dia tersenyum. Dia dengan sengaja menggesekkan kepalanya pada pecahan kaca yang tajam. Daging dan darah segarnya mengucur. Kurasa aku dapat melihat putihan tulang kepalanya. Saat itu suaminya yang telah berada di tanah berlari ke arah kami. Aku melaju ke depan. Mereka dan rumah mereka menghilang di samping dan di belakang kendaraan
yang mana lagi-lagi masih terjebak di dekat jalur masuk perumahan. Semakin banyak orang yang keluar dari rumah mereka, mereka keluar dengan bagian tubuh yang terlilit dan rusak. Semakin melukai diri mereka ketika mereka keluar. Mereka berlari ke arah kami dengan kaki yang terbalik. Memompa-mompa tangan terbalik mereka ke belakang, semua tentang mereka tidak ada yang benar. Tak lama setelah itu, aku mendapati diriku menginjak rem. "Jangan berhenti," teriak Kathy. "Kita akan terkejar oleh mereka." Di depan aku melihat halaman rumahku sendiri. Seseorang yang terlihat sepertiku sedang berbicara kepada orang lain dengan wajah lukisan. Wajah lukisan itu mengangguk, naik dan turun selayaknya wajah asli. Kemudian aku melihat rambut palsunya bergerak sendiri. Aku tersadar kalau wajah asli di balik rambut palsunya sedang berbicara, menggerakkan bibirnya, bernafas. Si pria salah jalan sedang berbicara kepadaku atau seseorang yang terlihat seperti diriku. Di saat yang bersamaan, Kathy mencoba menggapaiku dengan putus asa meletakkan kakinya pada pedal gas. Beberapa potongan tulang yang berlilitan dan daging yang bertabrukan pada kaca depan mobilku, dua wajah dengan tumpukan lipatan pada leher menatapku dengan mata sayu. Wajah-wajah itu adalah wajah yang seharusnya ku kenal. Tangan mereka yang berlilitan lanjut memukul kaca jendela meskipun mata mereka memberitahu bahwa jiwa mereka sudah keluar dari tubuhnya. Retakan berbentuk jaring laba-laba menyebar pada kaca depan. Celah retakannya digenangi darah. Aku menghentakkan kakiku pada pedal gas sambil membantu Kathy duduk kembali di kursinya. Kami berhasil menyingkirkan mereka dan tepat setelah itu kami pun menabrak seluruh keluarga-keluarga secara beruntun. Aku tidak memiliki waktu untuk merasa bersalah. Mereka bukan tetanggaku. Mereka bukan tetanggaku. Mereka bukan. Kathy dan aku mulai berubah. Aku mendengar beberapa tulang patah. Aku merasakan saat kemudian seperti sambaran petir yang disusul oleh suaranya kemudian. Kathy dan aku mulai berteriak hampir bersamaan dengan nada sama. Rasanya seperti paduan suara, rasa sakit dan rasa takut yang baru saja dimulai dengan kami sebagai instrumennya. "Sandarkan kepalamu," teriakku saat aku mencoba untuk memastikan bahwa kepalaku tetap melekat pada kursiku. "Jangan membiarkan terpelintir. Tidak peduli apapun yang terjadi pada sisa tubuh kita, kita tidak boleh membiarkannya membunuh kita." "Aku tahu," ujar Kathy. "Cukup kau keluarkan mobilmu dari sini. Mutar balik atau apapun itu." Memutar balik pikirku seperti apa yang kakekku katakan tentang hidup dan bagaimana jika kau tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Kau selalu dapat memutar balik. Tuas berada di posisi reverse atau mundur. Namun masih tetap bergerak ke depan. Aku membanting setirku sampai terdengar suara decitan pada roda mobilku. Aku tidak melirik pada sisi samping dan belakang. Aku terus melaju menuju kembali ke arah tempat kami masuk. Si pria salah jalan menunggu. Dia menungguku di persimpangan antara halaman rumahku dan jalanan. Mulut lukisannya selamanya menyeringai. Mata lukisannya terlalu lebar dan tak kunjung berkedip. Kami melewatinya dan berkendara keluar dari kompleks perumahan. Aku dan Kathy masih belum keluar dari jeratan masalah. Begitulah. Aku dapat membawa kami sampai pada stasiun gas terdekat. Ini maksudnya stasiun pom bensin ya. Ya, pom bensin terdekat. Sebelum kaki dan tanganku yang mana sebagian telah terpelintir dan mengalirkan darah benar-benar berhenti berfungsi. Aku pingsan seketika, tapi Kathy memberitahuku bahwa dia tetap tersadar sampai ambulans tiba. Aku tidak iri padanya. Kami menghabiskan berbulan-bulan di rumah sakit dengan tulang-tulang yang patah juga, persendian dan otot yang sobek.
Kurasa satu hal yang telah menyelamatkan kami dari kerusakan permanen mungkin adalah kursi kendaraan kami yang menahan perubahan kami. Kami mengatakan kepada dokter-dokter kalau kami mengalami kecelakaan mobil. Mereka menggelengkan kepala mereka pada kami dan tetap menanyakan pertanyaan. Aku tidak ingin pulang. Sebenarnya, kami berdua tidak ingin. Alasan kenapa aku pulang ke rumah adalah karena salah satu dari tetangga yang telah kami tabrak datang ke rumah sakit untuk mengunjungiku. Mereka terlihat baik-baik saja seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi dan si pria salah jalan tidak pernah mengubah mereka. Tetapi kerusakan yang terjadi pada kendaraanku dan juga kami secara mental dan fisik dan selama tubuh kami dalam perawatan, kurasa kami tidak pernah sama lagi. Sebenarnya kalau misalnya dibilang serem, ini lebih kalau gue ya ngebayangin ketika gue bercerita tadi, ketika gue membacakan itu, gue lebih ngebayangin ini kayak film, thriller horor. Dengan si pria salah jalan itu kayak, kalau di film itu hantunya, di Indonesia ya, kita versi Indonesia ya, hantunya. Tapi kejadian-kejadian yang terjadi itu tuh kayak kejadian beneran, tapi ketika tetangganya datang menjenguk kayak gak ada apa-apa. Itu sih gue ngerasa kayaknya sebenarnya si Katy sama siapa ini tadi namanya? Si Aku. Oh, Rick ya, Rick the Intern. Oh, ini intern, Rick the Intern. Jadi si orang pertama dan juga si Katy temannya ini tuh menurut gue kayaknya dia sebenarnya udah kecelakaan duluan kayaknya. Ya, kayak udah kecelakaan duluan, terus berhalusinasi ketika mereka pingsan. Ya gue sih gitu mikirnya. Atau mungkin ketika mereka ngelihat, kan mereka kayak senyum gitu, terus mereka tabrakan atau apa gitu. Intinya ini sih, kalau misalnya memang kalau ada urban legend yang di kita juga sama seperti ini, kan urban legend di luar negeri ya, bukan di negara kita ya. I think kalau urban legend negara kita kayak lebih serem deh. Cuman ini kalau sampai kerusakan permanen pada fisik, itu juga serem. Jadi percaya tidak percaya, ini hanyalah sebuah tulisan yang saya bacakan di Unseen episode kali ini. Jadi buat kalian yang mungkin masih punya cerita yang pengen dibagikan, entah itu pengalaman pribadi, entah itu nyata, entah itu hanya karangan, gak apa-apa. Tapi dilampirin ya, ini pengalaman pribadi atau bukan, atau ini cuma tulisan karangan, fiksi ya berarti ya. Ini juga bisa kita bacakan juga, jadi yang pengen tulisannya dibacakan oleh saya, langsung aja kirimkan ke email kita di fadipotret@gmail.com atau bisa kontak aja di adminnya di Instagramnya di @fadipotret. So, kayaknya ceritanya cukup sampai di sini dulu. Gue sih nggak dapat pelajaran yang gimana-gimana ya, tapi cuman satu. Ketika kita mengendarai kendaraan ketika waktu malam, itu memang kita harus dalam keadaan fokus. Itu nomor satu. Fokus dan jangan mabok, pakai safety belt, terus sebenarnya sompral juga iya juga sih ya. Kita nggak pernah tahu. Cuman kalau misalnya ada yang nonton episode kali ini dan ngerasa kayak ada kemiripan dengan urban legend di kota kalian, boleh langsung aja ditulis di kolom komen. Karena sejujurnya ini sih gue ketika ngebacain gue ngebayanginnya film thriller horor ya. Thrillernya tuh kayak 70% gitu. Sadis. Terlalu sadis. Udah oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode Unseen minggu depan. Selamat malam. And cut.
Soalnya judul kita Unseen ya, pakai bahasa Inggris. Pantesan cerita luar juga kita ceritain. Ini berarti bahasa Inggris apa gimana nih? Yes, no, no, yes. Oh iya kan bisa bahasa Inggris.